Allah. Kita tuh harus cinta sama Allah. Tapi apakah seorang yang mengaku cinta kemudian pengakuan dia diterima? Tidak. Dia harus membuktikan bahwa dia benar-benar mencintai. Allah itu yang memberikan segalanya kepada kita. Segalanya. Hujan tidak akan turun kecuali Allah memperkenankannya. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Bulan yang dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Bulan dibelenggunya setan-setan. Dibebaskannya manusia dari azab neraka. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga Allah Jalla Jalaluh memperkenankan kita untuk hidup di bulan itu dan berjuang bersama umat Islam lainnya meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Hidup itu jadi indah dan penuh dengan makna apabila dibalut dengan cinta. Semua akan terasa ringan. Semua akan terasa mudah. Gunung yang menjulang tinggi, yang penuh dengan resiko untuk mendakinya, didaki walaupun nyawa taruhannya. Lautan dengan ombak dan bagai dan badai yang menjulang tinggi, bagai gunung yang tinggi pun tidak menjadi halangan buat dia. Kenapa? Karena dia cinta. Kita lihat bagaimana orang tua yang cinta sama anaknya. Terkadang dia harus pergi merantau, bekerja, membanting tulang di siang dan malam hari. Dia harus mengorbankan kesenangan dia untuk kumpul bersama istri dan anak-anaknya. Dia rela tinggal di gubuk, di asrama, di mes yang sangat sederhana sekali. Makan sekedar untuk menegakkan punggungnya. Tidak berpikir kesenangan dan kenyamanan. Dia melakukan semua itu karena cinta. Dan Allah cinta kepada hamba-hambanya. Apabila Allah Azza wa Jalla sudah cinta sama hambanya, semua jadi indah. Semua jadi baik dan benar. Kita semua mengaku cinta kepada Allah. Kita tuh harus cinta sama Allah. Tapi apakah seorang yang mengaku cinta kemudian pengakuan dia diterima? Tidak. Dia harus membuktikan bahwa dia benar-benar mencintai. Allah itu yang memberikan segalanya kepada kita. Segalanya. Hujan tidak akan turun kecuali Allah memperkenankannya. Ikan-ikan di lautan tidak akan bertelur. Tidak akan berkembang biak apabila Allah mengatakan tidak. Manusia tidak akan bisa menghirup oksigen yang katanya gratis, kecuali Allah membolehkan dia menghirupnya. Kita tidak akan dapat melakukan apapun
kecuali Allah memperkenankannya untuk kita. Gimana kita nggak cinta sama Allah Azza wa Jalla? Tapi kalau sekedar mengaku, ya semua orang dia akan mengaku cinta dengan fulan, khususnya kalau ada manfaat yang dia akan dapatkan dari fulan. Ahibati fillah, Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, idda'a qaumun annahum yuhibbun Allah tabaraka wa ta'ala. Ada satu kaum yang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menurunkan sebuah ayat. Ayat tes cinta. Kita tahu ya, ada alat untuk tes kebohongan. Apa nama alatnya itu ya? Sehingga orang ketahuan nih bohong nih orang nih. Dan ternyata ada ayat, kalau tadi alat, ternyata ada ayat untuk mengetes cinta. Benar nggak cintamu kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau benar, bukan hanya di lisan, maka terbukti di perbuatan. Nah, apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 31? Nah, silakan kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah jemaah. Siapa saja yang mencintai Allah, maka bukti kebenaran cintanya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau mengaku cinta, engkau buktikan dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Karena manusia bagaimanapun baiknya, dia tetap pelaku dosa. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Lihatlah dirimu sekarang. Mau masuk bulan Ramadan. Kita sedang di bulan Sya'ban, di pekan terakhir bulan Sya'ban. Kalau benar kau cinta sama Allah dan kau ingin meraih cinta Allah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, engkau ya paling tidak ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan apa yang beliau kerjakan di bulan Sya'ban. Mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan Allah akan cinta. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau engkau dicintai sama Allah Azza wa Jalla, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril." Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan memanggil Jibril. "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu." Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, Jibril kau cintai dia. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril, malaikat yang paling mulia, itu mencintai ini orang. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru di penghuni langit, mengatakan kepada mereka, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan,
Fa'ahibbuh, kalian cintai fulan. Bayangin ya, malaikat-malaikat yang menghuni langit itu, yang jumlahnya tak terhingga, yang langit itu merintih karena beratnya beban yang dia emban dengan banyaknya malaikat yang ada di sana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka semua cinta kepada fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, penghuni langit cinta sama dia. Fayudha'u thumma yudha'ul qabulu lahu fil ardi, kemudian diletakkan orang ini jadi diterima di muka bumi. Disenengin orang ya, bukan karena syahwatnya, tapi karena perilakunya. Ahibati fillah, di bulan Ramadan, karena Allah cinta kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah jadikan kewajiban puasa itu di bulan Ramadan. Beliau alaihissalatu wassalam biasanya memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Pintu-pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dan Allah mewajibkan kita puasa. Dari 12 bulan, dari sejak Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan itu Allah memilih Ramadan secara khusus untuk menjadi bulan puasa. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 183? Nah, kita baca nanti terus, kita baca ayat 185. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. ya Allah, tujuannya agar kamu bertakwa. Dan Allah itu yuhibbul muttaqin. Allah tuh cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Maka Allah mengkondisikan manusia agar mereka meniti jalan, menaiki tangga, menuju kepada ketakwaan. Setelah bertakwa, Allah akan cinta sama dia. Kalau bicara dosa, semua berbuat dosa. Maka Allah panggil nih orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya kewajiban puasa ini jangan sampai jadi beban buat kalian. Enggak. Ini udah pernah dilakukan sama orang-orang sebelum kalian dan mereka juga melakukan. Tujuannya apa? Bukan untuk membuat kalian kelaparan. Sampai di beberapa negeri mengatakan orang-orang Islam tuh gimana? Nggak makan, bisa mati nantinya. Beberapa teman yang kerja di Jepang itu dilarang puasa di beberapa perusahaan. Mereka nggak kenal sama puasa. Mereka berpikir nih orang kalau dia nggak makan dari sejak sebelum subuh sampai matahari terbenam, dia akan jadi malas, dia akan jadi lemes tubuhnya, kemudian nggak akan bisa maksimal bekerja. Itu yang berpikir urusan kerjaan. Yang kedua, boleh jadi dia sakit nantinya, kita yang tanggung jawab. Padahal sudah 1444 tahun
Karena kewajiban puasa itu di tahun kedua Hijriah. Umat Islam berpuasa di berbagai penjuru dunia. Dan sehat mereka. Mereka dapat menjalankan aktivitas mereka tanpa ada penghalang yang berarti. Dan ketika seorang muslim berpuasa, menahan nafsu perut dan yang di bawah perutnya, Allah akan mengangkat derajat dia. Dan kewajiban puasa ini 1 bulan doang, ayyaman ma'dudat. Enggak, Allah nggak ingin ngerepotin. Dari 12 bulan, 1 bulan yang diwajibkan. Nah, apa kata Allah di surat Al-Baqarah 185? Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Allah nggak ingin ngerepotin. Dan hendaklah orang puasa itu sampai selesai. Jangan cuma 10 hari puasa. Bolong-bolong puasa, jangan. Allah ingin kemudahan. Apa nggak cukup 11 bulan kau? Bebas makan minum. Ramadan berhenti. Tapi sebagian orang merasa sangat terbebani dengan Ramadan ini. Ada yang semangat di awal. Masya Allah. Awal Ramadan, puasa dia. Sholat tahajud, sholat tarawih, baca Al-Quran. Tapi dapat 10 hari, dapat 7 hari mulai lemes sudah. Masuk 10 hari terakhir, tambah habis ibadah. Padahal Rasulullah SAW yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, kalau benar cinta kita kepada Allah Azza wa Jal, kana Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW di bulan Ramadan bersungguh-sungguh bersemangat yang tidak terjadi di bulan-bulan lainnya. Dan kalau sudah masuk 10 hari terakhir, semakin semangat Nabi SAW. Lebih semangat daripada 10 pertama, 10 pertengahan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Tentunya berpuasa. Dan beliau mengajarkan bagaimana puasa seorang harus sempurna. Niatnya di malam hari, di siang harinya dia menjaga jangan sampai ibadah puasa dia rusak
baik rusak secara fisiknya atau rusak pahalanya. Ada orang yang Masya Allah, dia jaga mulutnya, dia tidak makan, dia tidak minum, subhanallah. Tapi ternyata dia melakukan tindakan-tindakan yang dimurkain Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika dia berpuasa, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perbuatan-perbuatan nista, kebohongan, penipuan, riba, apa aja lah. Allah nggak butuh dia ninggalkan makan dan minum. Maka Nabi SAW niat di malam hari, di siang hari dijaga puasanya dari segala yang merusak atau mengurangi pahala puasa. Nabi SAW membaca Al-Quran, na'am. Beliau bertadarus bersama Jibril. Dan di luar Ramadan, Nabi SAW sholatnya 11 rakaat. Di dalam bulan Ramadan beliau 11 rakaat. Tapi Nabi SAW membolehkan sahabat untuk lebih dari itu. Karena ketika beliau ditanya, kaifa salatul lail? Nabi SAW mengatakan, mathna, dua. Fa idza khashyita al-fajr fa'utir biwahidah. Kalau takut subuh ya sudah witir 1 rakaat. 1 rakaat Nabi SAW. 1 rakaat beliau SAW. Supaya di sini kita mau cinta, mau dapat cinta Allah, ya ikutin Nabi SAW. Nabi SAW pernah sholat yang bermakmum bersamanya adalah Hudzaifah. Beliau membaca di 1 rakaat pertama surat Al-Baqarah sampai selesai, surat An-Nisa sampai selesai, surat Ali Imran sampai selesai. Coba dihitung berapa juz. 1 rakaat. Sedangkan kita melihat di masyarakat, banyak di antara mereka yang melaksanakan sholat tarawih seakan-akan untuk menggugurkan kewajiban saja. Katakan sholat tarawih ini nggak wajib. Engkau nggak sholat nggak apa-apa, tetap sah puasamu. Ini sholat malam, sholat tarawih. Bagaimana kalau engkau ingin dicintai Allah Azza wa Jal, sholatmu yang berkelas, yang berkualitas, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Imamnya baca cepat-cepat ketika baca surat, ketika ruku cepat sekali, ketika bangkit Allahu Akbar. Nabi SAW membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat. Ketika berdiri, ketika rukunya beliau hampir sama dengan berdirinya. Allahu Akbar. Bicara sedekah, Nabi SAW, Masya Allah, di bulan Ramadan tambah rajin bersedekah. Bahkan dikatakan beliau lebih baik daripada angin yang ditiupkan. Kana ajwadan nas. Dan kedermawanan beliau sampai puncaknya di bulan Ramadan ketika bermudarasah bersama Jibril. Beliau menyetorkan bacaan beliau kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Berbagi makanan untuk orang-orang yang berbuka, beliau menganjurkan hal itu. Membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan artinya kalau bisa. Karena Quran ini kalamullah. Kalau engkau cinta sama Allah, bacalah surat cinta dari Dia untukmu. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Nabi SAW di 10 hari terakhir beliau iktikaf. Istri-istri Nabi iktikaf. Para sahabat Nabi iktikaf. Ahibati fillah. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah itu tolong yang wajib dulu dikerjakan, baru yang sunnah. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ini hadis qudsi. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ
Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib, yang aku wajibkan atas dia. Maka kita harus tahu mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dibenci sama Allah. Jangan sampai engkau sibuk dengan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku ini terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah, yang anjuran, sampai aku cinta kepada dia. Kata Allah Azza wa Jalla, fa idza ahbabtuhu, kalau aku jadi orang yang dia cintai. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai dia, kata Allah Azza wa Jalla. Ini kalau Allah cinta sama hambanya, apa yang akan terjadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Dia tidak akan mendengar kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan jadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yamtishu biha. Akan jadi tangannya yang dengannya dia mengambil, dia berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Fa idza Naam, afwan. Wa in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta kepada aku, pasti aku kasih. Wala in ista'adhani la u'idhanna. Dia minta tolong sama aku, meminta perlindungan kepada aku akan berikan perlindungan buat dia. Rawahul Bukhari. Bayangin jemaah. Jadi di bulan Ramadan ini, kalau bicara yang wajib, kita akan berpikir, ya sudah, aku puasa saja. Kan yang wajib puasa. Sholat tarawih nggak wajib, sedekah nggak wajib, baca Quran nggak wajib. Aku pokoknya melaksanakan yang wajib saja. Di sini engkau ingin meraih cinta nggak? Kalau engkau ingin cinta, maka laksanakan yang sunnah-sunnah. Nabi itu udah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Beliau masih itikaf. Ahibati fillah. Jadi ada orang yang berat berpuasa di Ramadan, ada orang yang semangat kemudian loyo. Bagaimana meraih cinta Allah di bulan Ramadan dengan istiqomah sampai selesai? Ini yang perlu diperhatikan. Ya, kita akan mendengar penjelasan para ulama, harus siap-siap ya, kalau enggak engkau berat nantinya, betul. Siap-siap apa? Siap-siap minuman, makanan lah, siap-siap mental, siap-siap ibadah, pemanasan, latihan, supaya ketika masuk Ramadan sudah bisa berlomba-lomba bersaing dengan yang lainnya. Jadi kunci agar kita dapat cinta Allah di bulan Ramadan, agar kita bisa maksimal sampai 10 hari terakhir sampai selesai, dapat Lailatul Qadar, dapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, mendapatkan vonis bebas dari api neraka, maka kita harus minta tolong, minta bantuan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah ikrar kita setiap salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka kata kuncinya di Ramadan ini, kita harus memperbanyak meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya dengan membaca La haula wa la quwata illa billah. Ahibati fillah, seorang yang mengatakan la haula wa la quwata illa billah, dia sedang berlepas diri dari kekuatan dan kemampuan dia. Dia benar-benar jujur meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Dia butuh sama Allah Azza wa Jal. Dia menangis bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal. Berlepas diri dari semua kekayaan, kekuatan, kemampuan, daya,
hatinya benar-benar mengatakan la haula wala quwata illa billah. Bukan hanya ucapan di lisan, tapi praktek dengan perbuatan. Ahibati fillah, ucapan la haula wala quwata illa billah hendaklah diperbanyak. Mulai saat ini, ketika kita lelah, capek, kita dengar azan, ketika sampai kepada hayya 'alas shalah, kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, kita tidak mengatakan hayya 'alal falah, tapi kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ahibati fillah, zikir-zikir yang merupakan penguat keimanan, pengangkat derajat, itu kebanyakannya sudah dikasih batasan sama Allah Azza wa Jalla. Nabi menjelaskan fadilahnya, dapat ini, dapat itu, illa hadhihi al-kalimah al-azimah, kecuali kalimat la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kanzun min kunuzil jannah, adalah harta tersimpan di surga. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Qais, yakni Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab wa kana Allahu sami'an basira, sesungguhnya Allah adalah maha pendengar dan maha melihat. Apa kata sahabat ini? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakunna idza alauna kabbarna. Kita pada suatu hari bersama Nabi SAW dalam perjalanan. Kita kalau lewat gundukan, lewat tanah yang tinggi, kita akan bertakbir mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara mereka keras. Faltafata ilaina Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW mendengar ucapan kita yang lagi teriak-teriak, mengangkat suara dengan bertakbir memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai umat manusia, kalian kembalilah kepada diri kalian, sadarlah kalian, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Yang kalian panggil itu bukan tuli, dia tidak tuli, dan dia juga tidak gaib. Maksudnya bukan berada di tempat yang jauh, dia ada. Allah Azza wa Jalla bersama hamba-hambanya dimanapun dia berada, walaupun zat Allah berada di atas arsy-Nya Jalla Jalaluh. Maka dikatakan kalian itu tidak berdoa kepada asam, kepada yang tuli dan yang tidak ada, tapi yang kalian berdoa adalah innakum tad'una sami'an basiran qariba. Kalian sedang berdoa memohon kepada yang maha mendengar, maha melihat, dan dia dekat. Pada saat itu Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais ini sedang mengulang-ulangi dalam dirinya ucapan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Enggak teriak-teriak lagi nih, baca sendiri-sendiri, cukup dia yang mendengarnya. La haula wala quwata illa billah. Faltafata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi noleh melihat Abu Musa al-Ash'ari. Membaca la haula wala quwata illa billah. Lalu Nabi SAW menoleh kepada Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan, ya Abdullah ibni Qais, wahai Abdullah putranya Qais, akthir min qawli la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena ucapan la haula wala quwata illa billah adalah harta tersimpan, tersembunyi di surga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dan juga hadis yang serupa yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya selain Abu Musa. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Nabi SAW bersabda, "Akthiru min qawli la hawla wa la quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Kalian perbanyak membaca la hawla wa la quwata illa billah, karena dia adalah harta karun yang ada di surga, harta tersimpan di surga. La hawla wa la quwata illa billah. Taib. Tadi dari Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian yang kedua dari Abu Hurairah. Yang ketiga hadis Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, laqitu Abu Ayyub al-Ansari. Suatu hari aku berjumpa dengan Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Faqala, lalu Nabi berkata, "Ala amuruka bima amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Engkau mau enggak aku kasih tahu amalan yang Nabi memerintahkan kepada aku untuk melakukannya dan memerintahkan kepada aku untuk memperbanyak amalan tersebut. Apa? Bacaan la haula wa la quwata illa billah. Fa innahu min kunuzil jannah. Ucapan ini adalah termasuk dari harta tersimpan di surga. Nah, maka ketika engkau ingin bulan Ramadan ini lebih semangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi agar dapat meraih Lailatul Qadar, meraih ampunan dari Allah Azza wa Jalla, maka perbanyak ucapan la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan artinya la tahawula min halin ila hal. Kondisi tidak akan berubah. Kita juga nggak punya kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kebutuhan hamba, keperluan hamba, kefakiran hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia berlepas diri dari semua kekuatan dia. Tadi fulana. Ahibati fillah. Sebagian bersandar kepada urusan dunia. Ini kan sebab dunia, iya, nggak apa-apa. Tapi hatimu tetap sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Fatir ayat 15. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari makhluk itu. Nah, Allah yang maha kaya. Allah Jalla Jalaluhu yang memiliki segala-galanya, sedangkan engkau manusia nggak punya apa-apa engkau. Apa yang kau miliki? La haula wa la quwata illa billah. Jadi menyongsong Ramadan ini, banyak-banyak doa berlepas diri dari kekuatan dan kemampuanmu. Karena sejatinya kau nggak punya apa-apa dan kita semua nggak punya apa-apa. Kita bisa melangkah, kita bisa berbuat karena Allah yang memudahkannya buat kita. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita katakan la haula wa la quwata illa billah. Di hadis Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Imam Ahmad di musnadnya qal, beliau berkata, yakni Abu Dzar al-Ghifari, amarani khalili bi sab'in sallallahu alaihi wasallam, kekasihku memerintahkan kepada aku dengan 7 perkara. Amarani bi hubbil masakin wad dunuwi minhum. Aku diperintahkan untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Sebagian kita nggak mau berkawan sama orang miskin karena dia orang kaya, kelasnya lain, Ustaz, makomnya beda. Abu Dzar disuruh sama Nabi SAW
untuk cinta kepada orang miskin dan berbuat baik dengan mendekat kepada mereka. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni. Aku diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawahku. Jangan sibuk melihat, oh fulan lagi ganti mobil, fulan lagi bersih-bersih rumahnya, fulan. Lihat kepada yang di bawahmu. Engkau kena penyakit, lihat yang lebih sakit darimu. Engkau dapat rezeki yang sedikit, lihat yang lebih dikit dari dirimu. Karena ada. Wala anzur man fawqaki, agar aku tidak melihat kepada yang di atasku. Yang ketiga, wa amarani an asil rahim wa in adbarat. Aku diperintahkan untuk menyambung rahim walaupun kabur rahimnya. Dia memutuskan hubungan, kita terus berusaha untuk menyambungnya. Wa amarani an la as'ala ahadan syai'an. Aku diperintahkan untuk tidak meminta apapun kepada siapapun. Wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran. Dan aku diperintahkan untuk mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Naam. Wa amarani an la akhafa fillahi lawmata laim. Dan agar aku tidak takut dalam menegakkan agama Allah ini celaan orang yang mencela. Nah, kemudian wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murran. Aku diperintahkan mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Wa amarani an la akhafa fillahi lawmata laim. Agar aku tidak takut dicela oleh orang yang akan mencela. Wa amarni an ukthir, dan aku diperintahkan untuk memperbanyak ucapan la haula wa la quwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Itu termasuk harta rampasan perang yang tersimpan yang berada di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita lihat ya, para sahabat itu ternyata saling menguatkan di antara mereka dengan memberikan wasiat kepada mereka untuk memperbanyak ucapan la haula wa la quwata illa billah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, kata Amir, laqitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Aku berjumpa dengan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Faqala, Abu Ayyub mengatakan, ala amuruka bima amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku suruh, aku perintah seperti yang Nabi SAW memerintahkan kepada aku? Apa kata Nabi SAW? An ukthir min la hawla wa la quwata illa billah. Agar aku memperbanyak ucapan la hawla wa la quwata illa billah. Fa innahu min kunuzil jannah. Karena itu termasuk dari harta tersimpan yang ada di surga. Ahibati fillah, kalau bicara itu harta yang tersimpan di surga, kita udah dikasih bocoran. Tinggal kita mau atau tidak memiliki kebun-kebun yang indah di surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, orang yang mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, maka dengan satu kata akan ditanamkan buat dia pohon di surga. Baca lagi la haula wa la quwata illa billah, dibangunkan lagi itu pohon oleh Allah Azza wa Jalla di surga. Apa hadisnya? Yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Dunya, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang baru saja kita baca hadis Abu Ayyub ini ya, yang beliau mengarahkan sahabat yang lain atau kawan yang lain untuk mengatakan la ilaha illallah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bihi, ketika Nabi alaihi salatu wasallam Isra Mi'raj, beliau melakukan perjalanan di malam hari, marra ala Ibrahim alaihi salatu wasallam fis sama. Beliau melewatin ayahandanya, kakeknya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam di langit. Faqala Ibrahim, man ma'aka ya Jibril. Nabi Ibrahim tanya, ketika itu Nabi berangkat bersama Jibril, siapa yang bersamamu hai Jibril?
Siapa orang ini? Qala hadza Muhammad. Oh, ini Muhammad alaihi salatu wassalam. Faqala lahu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, mur ummatak, perintahkan kepada umatmu, falyukthir min ghirasil jannah, agar mereka memperbanyak tumbuhan-tumbuhan di surga. Kalau kita lihat ya, orang sekarang nanam, ada yang karena ingin buahnya, ada yang menanam karena untuk penghijauan. Kalau di surga untuk kesenangan mereka menanam. Wa ma ghirasul jannah. Maka Nabi bertanya, apa itu tanaman-tanaman surga? Apa kata Nabi SAW? Qala la hawla wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang bisa mendorong kita berbuat ketaatan kecuali Allah. Nggak ada yang dapat mendorong kita berbuat maksiat kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nggak dihalangi dia berbuat maksiat, kita akan berbuat maksiat. Nggak ada orang yang terselamatkan dari kemaksiatan kecuali Allah yang menyelamatkan dia. Kalau nggak, dia akan berbuat maksiat. Jadi nggak ada ketaatan kecuali Allah membantu, dan tiada kita dapat meninggalkan kemaksiatan kecuali Allah membantu kita untuk meninggalkannya. Taib ahibati fillah, ketika bangun di malam hari, orang itu kadang-kala capek, lelah ya. Ternyata kata Nabi SAW, man ta'ara minal lail, barang siapa yang terbangun di malam hari, dia tidur tapi tahu-tahu bangun dia. Faqal, kemudian orang ini mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau dia baca tuh zikir itu, kemudian dia berkata, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, akan diampuni dosanya. Kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Kalau dia berdiri, bangkit, wudhu, sholatnya akan diterima. Maka tatkala datang kemalasan kepada dirimu, merasa terbebani dengan datangnya bulan Ramadan atau dengan puasa yang harus dijalankan, maka perbanyak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Di riwayat Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah ma 'alal ardi ahadun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidaklah seorang di muka bumi ini mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia mengatakan Allahu akbar, lalu ditambah dengan la haula wa la quwwata illa billah. Naam. Illa kufrat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Dosa-dosanya akan diampuni walaupun seperti buih di lautan. Allahu akbar jemaah. Itu baca la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ahibati fillah, maka yang sudah faham dengan keutamaan doa ini, tidak ada alasan untuk tidak membacanya. Perbanyak baca la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Dan bicara zikir ya, tolong jangan hanya lisannya, tapi hatinya ikut berzikir. Karena orang yang berzikir hanya dengan lisannya, biasanya dia maksiat pun akan jalan. Tapi apabila dia berzikir dengan lisan, hati dan raganya, maka insya Allah dia akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla.
Maka ahibati fillah, saatnya kita menjadikan la haula wala quwata illa billah di hati dan di akal kita. Insya Allah engkau akan melihat sebuah keajaiban atau banyak keajaiban. Karena memang Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Barakallahu fiik. Al-Nasa itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebelum kita beranjak menuju tanya jawab, ingat ya, kalau bicara cinta Allah Azza wa Jal, Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah juga mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang suka menyucikan dirinya. Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Allah juga cinta kepada innallaha yuhibbul muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Allah juga cinta kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Maka ahibati fillah, jangan sampai Ramadan tahun ini seperti Ramadan sebelumnya. Pokoknya ketika engkau datang malas, datang capek, beristighfar, mohon ampun sama Allah, lalu perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Orang-orang sedang dipanggil ya baghiyal khair akbir, ya baghiyal syarr aksir. Di masjid rame, mereka berpuasa, mereka baca Quran, mereka tadarus. Itu jadi malas. Imamnya panjang sedikit bacaannya, kita pindah masjid. Kita nyalahkan imamnya. Padahal yang salah, engkau yang salah. Engkau nggak mampu atau nggak mau? Mampu atau nggak mau? Doanya adalah la haula wala quwata illa billah. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Masya Allah, barakallahu fiikum ya Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin di sini yang pertama kami persilahkan yang raise hand, dipersilakan kepada Ibu Evi Yusnita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mau bertanya Ustadz. Ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan Ustadz. Dan ini anak-anak saya mau pulang dari pondok. Ada 3 orang. Nah, iman kita kan, kalau saya seringnya turun gitu Ustadz. Jadi pengen sekali di bulan suci Ramadan kali ini ingin lebih baik dari yang sebelumnya, beserta anak-anak gitu Ustadz. Apa yang harus dilakukan untuk supaya kita bisa lebih semangat? Apakah yang waktu itu saya pernah ada tahapan-tahapan gitu, kita memohon ampun sama Allah, apakah anak-anak juga diikut sertakan untuk sholat sunnah taubat atau bagaimana Ustadz? Masya Allah. Itu aja Ustadz. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibati fillah, yang anak-anaknya di pesantren, yang bentar lagi bakal pulang, yang kadang-kala pulang di Ramadan, mereka tidak mampu untuk meraih cinta Allah Azza wa Jal karena disibukkan dengan perkara-perkara yang kurang berguna. Kalau bicara tahapan apa yang harus dilakukan seorang ketika dia ingin mendapatkan cinta Allah, mendapatkan kesempurnaan dalam bulan Ramadan ini, tadi disinggung, membersihkan hati. Nah, membersihkan hati dari segala dosa dengan bertobat kepada Allah dan memohon ampunannya. Kemudian setelah hatinya bersih dengan kita istighfar, ya nggak harus sholat taubat itu ketika orang memiliki dosa-dosa besar yang dia ingin bertobat darinya, maka silahkan. Anak-anak dikasih anjuran agar mereka juga mempersiapkan diri dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di bulan Sya'ban memang ada latihan. Semoga anak-anak sudah pada latihan di pondoknya untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan memperbanyak puasa sunnah.
Yang ketiga membaca Al-Quran, bikin program, ibu bikin program bersama anak-anaknya, mau ngapain di bulan Ramadan, 10 hari terakhir mau iktikaf, ya udah dikondisikan. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan kita masih sibuk untuk belanja ini, belanja itu. Karena bulan Ramadan itu bukan bulan belanja. Bulan Ramadan itu bukan bulan kuliner. Orang sibuk masak ini, masak itu. Bulan Ramadan itu bulan beribadah, mengosongkan perut kita untuk lebih bersih, lalu menghadap kepada Sang Pencipta memohon pertolongannya. Kemudian setelah kita bikin program itu perlu ada evaluasi, anak-anak perlu didampingin ya. Kalau bicara iman kita naik, ya iman kita naik turun semuanya sebenarnya. Dan lebih sering turun, bagaimana ketika turun tidak sampai kita melakukan kemaksiatan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua melalui chat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz, keluarga dan kaum muslimin yang senantiasa berusaha taat kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, keadaan saya saat ini mengajar di suatu ma'had dan ketika 10 hari terakhir Ramadan sudah libur, ada keinginan saya untuk tetap di ma'had atau itikaf di masjid karena ingin sekali meraih keutamaan di 10 hari terakhir. Tetapi terkadang saya kasihan kepada orang tua jika tidak langsung pulang, karena di rumah biasanya banyak pekerjaan yang perlu Ana bantu. Tetapi ketika di rumah saya merasa kurang maksimal untuk meraih keutamaan di 10 hari terakhir tersebut, karena terkadang disibukkan dengan beberapa pekerjaan rumah. Ustadz, mana yang lebih afdol buat saya? Pulangkah untuk membantu orang tua atau memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan di ma'had? Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ini ada dua keutamaan. Keutamaan iktikaf dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Sejatinya memaksimalkan 10 hari terakhir, mencari Lailatul Qadar, mengharapkan cinta Allah Azza wa Jal, itu nggak harus iktikaf. Boleh jadi di rumah dengan berbakti kepada orang tua. Yang kita tahu ridha Allah fi ridhal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Jadi tatkala seorang berada di rumahnya, dia membantu orang tuanya, khususnya di waktu siang umpamanya. Lisan dia terus berdoa memohon kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah, terus berzikir, karena zikir ini termasuk amalan yang paling ringan. Kemudian di waktu malam hari dia bisa beriktikaf, maka dia dapat menggabungkan dua hal tadi. Dia ngobrol sama orang tua, dia sampaikan, kadang-kadang orang tua membolehkan, kau mau iktikaf 10 hari, tafadhol. Tapi ketika orang tua nggak ada yang ngurusin, ini ya kondisinya dari satu keluarga ke keluarga yang lain berbeda. Ada orang tua, alhamdulillah orang tuanya banyak yang ngurusin, aman gitu loh. Keberadaan dia ya biasa-biasa aja, tidak akan memberikan dampak yang besar. Dia iktikaf, boleh jadi orang tua yang lebih suka dia iktikaf. Maka engkau lihat, ketika engkau harus pulang, karena memang kondisi orang tua sendirian, boleh jadi kebaktianmu menjadi jalan menuju cinta Allah Azza wa Jalla. Bicara meraih Lailatul Qadar masih bisa, jadi bukan nggak bisa ya. Hanya saja untuk maksimal memang iktikaf. Tapi kalau nggak bisa iktikaf, kalau berbakti sama orang tua atau ada yang harus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, ya udah. Kalau laksanakan menjadi kewajibanmu, dan di malam-malam 10 hari terakhir engkau minta izin iktikaf. Pagi pulang lagi lanjut membantu orang tua. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan yang selanjutnya
yang menggunakan raise hand dipersilahkan kepada Ufti Indah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Wa fikum warahmatullahi. Tafadhali. Afwan bertanya ya Ustaz. Ini terinspirasi dari kondisi akhir-akhir ini. Saya mau bertanya nih Ustaz. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua termasuk buat saya sendiri. Apakah kita boleh berdoa dengan bacaan doa bagian dari Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Yang minimal kan kita baca 17 kali dalam sholat. Nah, terus kita baca di luar sholat dengan harapan doa ini benar-benar menjadi sebuah spirit menjalankan jalan yang lurus. Bagaimana kalau doa ini dimasyarakatkan sebagai dasar dari aktivitas keseharian? Karena kalau tidak menyentuh dari bacaan Al-Fatihah dalam sholat, berharap mampu menyentuh melalui doa bebas. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, ahibati fillah, ihdinas siratal mustaqim adalah doa wajib. Kalau tadi dikatakan tujuannya bagaimana membumikan ihdinas siratal mustaqim, memasyarakatkan ihdinas siratal mustaqim, sejatinya Nabi alaihi salatu wassalam sudah melakukan itu sejak 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu. Nah, tugas kita sekarang bagaimana masyarakat ketika membaca ihdinas siratal mustaqim dia menghayati. Membaca Al-Fatihah di luar sholat boleh. Mengatakan ihdinas siratal mustaqim di luar sholat boleh. Tapi sekarang bagaimana yang wajib ini lebih bermakna. Maka ini menjadi tugas kita bersama. Memahamkan kepada masyarakat tentang makna ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan seperti apa? Sebelum itu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kepada Allah Azza wa Jal. Lalu kita minta pertolongannya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi mari kita bersama-sama senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal untuk ditunjukin jalan yang lurus dan membaca la haula wa la quwata illa billah termasuk jalan yang lurus yang Allah tunjukkan kepada kita, yang Nabi SAW jelaskan bahwa membaca la haula wa la quwata illa billah adalah harta terpendam yang ada di surga. Barakallahu fiik. Naam. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari ada salah satu santri RT Ustaz. Tafadhal. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Pertanyaan pertama, balasan apa yang Allah berikan kepada hambanya yang meninggalkan puasa secara sengaja di bulan Ramadan, Ustaz? Dan yang kedua, ketika azan subuh dikumandangkan, apakah boleh masih minum air atau makan, Ustaz? Atau berhenti ketika azan dikumandangkan? Syukran, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Dua pertanyaan yang menarik ya. Yang pertama berkaitan dengan orang yang berbuka tanpa alasan ya. Puasa nggak sampai sempurna. Pada Allah menyuruh kita untuk menyempurnakan bilangan hari yang hanya 1 bulan itu. Apa hukuman yang akan didapat? Yang jelas orang yang tidak puasa itu dia meninggalkan salah satu rukun Islam. Dan ini adalah salah satu dosa besar yang Nabi SAW mengatakan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, bainama ana naim, ketika aku sedang tiduran, atani rajulan, tahu-tahu datang 2 orang, fa akhadha bidhib'i, dia mengangkatku di kedua pundakku, diangkat, fa ataya bi jabalan wa'iran, aku dibawa ke gunung yang jalannya itu terjal. Faqala is'ad, lalu 2 orang itu mengatakan naik engkau.
Aku katakan, la inilah utiqu. Lihat jalannya terjal. Dia mengatakan, aku nggak mampu, kata Nabi SAW. Faqala sanusahiluhu laka. Enggak, kami akan memudahkannya buat engkau. Ayo naik. Fasa'adtu. Maka Nabi SAW naik. Hatta idha kuntu fi sawadil jabal. Ketika aku sampai di puncaknya gunung ya. Idza ana bi aswatin syadida. Aku mendengar suara yang keras, teriakan yang keras. Faqultu ma hadhil aswat? Ini suara apa ini? Ini suara apa? Qala hadza uwa'u ahli nar. Ini adalah lolongan penghuni neraka. Kayak gini. Thumma tuliqa bi. Lalu aku dibawa lagi. Kemana? Fa'idha ana biqaumin mu'allaqin bi'araqibim. Aku melihat ada orang-orang yang digantung di mata kakinya dia, dibalik, terjungkir jemaah. Digantung secara terjungkir. Musyaqqaqatun ashdaquhum. Pipi-pipi mereka dirobek-robek. Tasilu ashdaquhum daman. Sehingga dari rahang-rahang mereka itu keluar darah. Apalagi mereka dengan terjungkir ya, darah semakin cepat keluar. Qala qultu man haula? Aku tanya, siapa mereka ini? Kok sampai kayak gini? Orang ditahan aja dalam penjara itu sudah melelahkan. Gimana kalau dijungkir dengan kondisi darah mengalir dari pipinya yang begitu derasnya? Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Jadi jangan meremehkan orang-orang yang meninggalkan puasa. Imam Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan salah satu dosa besar, di dosa yang ke-10, iftaru Ramadan bila udhrin wala rukhsah, yaitu berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur dan tanpa ada rukhsah. Baik, ke pertanyaan kedua, apa hukumnya makan minum ketika azan atau di awal azan atau di pertengahan azan ya? Hukum asalnya orang itu berhenti makan dan minum ketika masuk waktu fajar. Berhenti. Jadi jangan waktu fajar tiba kita mencari adzan yang paling lama. Oh, tunggu ini adzan sini situ adzan. Oh, ini nggak benar. Kalau memang nggak benar karena ada orang adzan yang sebelum waktunya, maka adzan kau makan minum nggak apa-apa karena memang masih belum waktunya. Tapi kalau sudah tepat waktu dia adzannya ketika fajar terbit, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Artinya waktu berhenti makan dan minum itu ketika fajar terbit. Jadi bukan ketika adzan. Kalau adzannya telat atau kalau adzannya telat, umpamanya kau tahu nih, kau lihat di waktu subuh, oh waktu subuh jam 4.40. Engkau tahu. Dan engkau lihat sudah jam 4.40. Tapi masjid di kampungmu belum azan. Engkau masih makan kan nunggu azan. Padahal yang di masjid ketiduran. Maka ketahuilah azan itu tanda masuknya waktu. Kalau yang azan kau tahu lebih dahulu sebelum waktunya, maka engkau boleh untuk melanjutkan makan. Tapi kalau tepat waktu, maka berhenti makan dan minum. Barakallahu fikum. Nah, Afwan Ustadz, apakah masih ada waktu untuk bertanya? tafadhali. Nah Ustadz,
Mungkin pertanyaan selanjutnya dari chat room Zoom. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan tim diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ustadz mau bertanya, kalau orang tidur sampai malam terus sholat tahajud, apakah boleh sholat tahajud tanpa tidur? Kata teman, sholat tahajud itu harus tidur dulu. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, ya kalau bicara apakah boleh, jadi sholat malam itu ada sholat malam yang sebelum tidur, ada yang sesudah tidur. Semua disebut sholat malam. Apakah boleh sholat tahajud sebelum tidur? Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau melaksanakan sholat malam. Walaupun yang lebih utama itu orang istirahat dulu. Sehingga pelaksanaan sholat malamnya itu nggak ngantuk gitu loh. Karena ada orang yang sholat malam karena dia nggak tidur ya, sholat tahajud dia, Masya Allah dia nggak tidur. Kemudian dia ikut sholat, ketika sujud, imamnya berdiri, dia masih sujud. Memang dia nggak tidur, tapi dia tidurnya waktu sholat. Jadi nggak apa-apa sholat malam itu dalam kondisi belum tidur. Kalau memang dia nggak tidur, fadhol. Jadi bukan sebuah keharusan tidur dulu, tapi sebuah anjuran. Ketika engkau mau sholat malam itu, hendaklah engkau tidur terlebih dahulu agar sholatmu lebih sempurna. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Semoga kita semua mendapat pembelajaran dari ceramah yang kita dengarkan. Barakallahu fikum.